Mengapa pemerintah hadir dan terlibat secara langsung, Prof, untuk mengakselerasi inovasi? Pemerintah hadir untuk mengakselerasi dan menyadarkan dunia usaha dan dunia industri untuk berinvestasi di riset dan pengembangan agar inovasi lahir untuk memajukan dunia usaha dan dunia industri. Program Kedai Reka ini merupakan sebuah terobosan ya. Ini inovasi yang sangat bagus, sangat terbantu dalam percepatan pencapaian target dari proyek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Dikti dan Sobat Kedai Reka seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti episode podcast kita kali ini. Ya, kembali lagi bersama saya, Velia, yang akan memandu jalannya podcast kali ini bersama dua tamu yang sangat spesial. Dan kita akan mendiskusikan seputar kolaborasi untuk akselerasi inovasi industri bersama Profesor Insinyur Nizam dari Dirjen Dikti-Ristek dan juga bersama Ibu Okti Damayanti selaku Divisional Head CSR Adaro. Baik, untuk itu langsung saja kita sapa kali ya para tamu kita yang spesial. Halo, selamat siang Prof. Nizam. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Profesor Nizam ini di tengah sibuknya jadwal ya Insan Dikti masih sempat loh untuk menghadiri podcast kita kali ini karena gak sabar ya Prof ya akan ngobrol-ngobrol situasi yang dan juga topik yang sangat menarik kali ini ya Prof ya. Oke, dan juga saya izin menyapa selamat siang Prof Okti. Selamat siang Mbak Feli. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, segar, bugar. Alhamdulillah, cerah sekali. Oke, sibuk apa Ibu sekarang? Wah, banyak akhir tahun biasa kerja tayang untuk review tahun ini pasti dan juga planning tahun depan. Wah, luar biasa. Ini sepertinya sudah banyak sekali ya inspirasi-inspirasi dan juga inovasi yang mau dicanangkan di tahun depan nih Bu Okti. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, Bu Okti dan juga Prof. Nizam ya, sesuai tema kita hari ini, obrolannya itu akan seputar inovasi untuk akselerasi kolaborasi antara insan perguruan tinggi dan industri. Nah, mungkin boleh tahu nih Prof, kan ada salah satu program yang sangat menarik ya Prof ya dari Dirjen Dikti-Ristek dan mungkin untuk mengakselerasi inovasi Prof, mengapa pemerintah hadir dan terlibat secara langsung Prof untuk mengakselerasi inovasi? Iya, terima kasih Mbak Feli. Jadi kita melihat ya bahwa ekonomi Indonesia ke depan ya untuk bisa naik kelas dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan tinggi. Itu ekonominya harus bertransformasi menjadi ekonomi yang berbasis pada inovasi. Jadi itu sangat penting ya karena sulit untuk kita bisa melompat menjadi negara maju tanpa kita mendasarkan ekonomi kita pada inovasi tadi. Nah, sayangnya ini tantangan bagi kita semua. Pendanaan atau pembiayaan untuk riset dan pengembangan itu di Indonesia masih termasuk terendah di Asia Tenggara. Jadi sangat ironis ketika kita sudah menjadi negara berpenghasilan menengah dan untuk bisa naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi dibutuhkan inovasi, tapi pendanaan inovasi kita, pendanaan riset dan pengembangan yang akan menghasilkan inovasi itu masih sangat rendah, bahkan terendah di Asia Tenggara. Dia hanya 0,1% PDB, jadi sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil. Nah, di sisi yang lain, dari anggaran yang kecil tadi, dari pembiayaan pendanaan yang kecil tadi, itu 75% datang dari pemerintah. Kesertaan dari private sector ya, dari dunia usaha, dunia industri, itu baru 25% dari yang kecil tadi, dari 0,1% tadi. Ini kebalikan dengan misalnya Thailand. Thailand itu sudah 0,7% dari PDB, dan itu 75% dari private sector. Nah, oleh karenanya kita harus berkolaborasi dan mendorong kerjasama antara dunia usaha, dunia industri dan pemerintah. Jadi di situ pemerintah hadir untuk mengakselerasi dan menyadarkan dunia usaha, dunia industri untuk berinvestasi di riset dan pengembangan agar inovasi lahir untuk memajukan dunia usaha, dunia industri.
Oke, luar biasa. Jadi memang butuh ada gotong royong ya Prof ya, Betul dari sekali. pemerintah dan juga private sector gitu. Baik, nah kalau ngomong-ngomong mengenai inovasi dari industri juga nih, mungkin saya boleh tanya ke Bu Okti kali ya Bu. Nah bagaimana sih Bu kiprah Adaro ya di era new normal ini untuk menghadapi isu-isu sustainability tentunya? Ya, terima kasih Mbak Feli. Memang sustainability itu menjadi kata yang cukup sakti di dunia ini gitu ya. Dan Adaro memang melihat itu bahwa saat ini kan memang Adaro masih berkontribusi terbesar dari bisnisnya itu adalah perusahaan tambang energi yang memang berbasis kepada non-renewable energy. Nah, kami tahun ini merayakan ulang tahun ke-30 tahun dan kami melakukan transformasi bisnis persis dengan yang disampaikan Prof. Nizam bahwa kedepannya akan seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu tahun ini kami mencanangkan bahwa bisnis Adaro akan bertransformasi menjadi 3 pilar besar. Jadi kita akan melakukan diversifikasi bisnis yang cukup signifikan dan itu merupakan lompatan yang cukup jauh, di mana kami akan mempunyai Adaro Energi, itu core bisnis kami, jadi kami tetap berfokus kepada energi. Kemudian ada Adaro Mineral, kami tidak hanya batu bara, tapi juga bergerak ke arah mineral, seperti contohnya saat ini kan mobil-mobil listrik sudah mulai digalakkan, membutuhkan baterai. Nah, mineral-mineral itulah yang akan kami nanti provide untuk bisa membuat kondisi nanti itu menjadi lebih baik, tidak banyak polusi. Kemudian yang ketiga adalah Adaro Hijau, yaitu Adaro Green. Jadi 3 bisnis pilar baru inilah yang membawa nanti Adaro ke depan. Jadi Adaro Energi, Adaro Mineral, dan Adaro Green. Mudah-mudahan akan sejalan nih dengan hasil G20 kemarin yang heboh di Bali ya Prof. Betul. Oke, jadi memang fokusnya di green economy ya Bu ya, dan juga mendukung circular economy pastinya. Nah Prof. Nizam, kalau di program Dikti melalui Kedereka, apakah mendukung dari tema-tema yang difokuskan oleh Adaro gitu Prof? Sangat-sangat mendukung ya, karena ini juga Pak Presiden berkali-kali menekankan ya bahwa ekonomi Indonesia ke depan itu harus menjadi green economy, ekonomi yang hijau. Mulai dari penggunaan energi yang renewable, kemudian juga penghematan resources optimal mungkin, circular economy, dan banyak hal lagi. Nah, itu sebagai prioritas, salah satu prioritas utama di dalam program yang kita kembangkan melalui Matching Fund Kedereka. Jadi ada 5 program utama, prioritas utama. Dan yang nomor 1 adalah pada green economy, ke arah sana. Oke. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ya Prof ya, kira-kira apa sih salah satu program Kedereka yang memang berfokus ke green economy dan juga berdampak luas Prof? Iya, green economy itu cukup luas sekali cakupannya ya. Beberapa yang saya bisa highlight di tahun 2022 ini, misalnya pengembangan electric vehicle. Karena Pak Presiden juga sangat mendorong pengembangan electric vehicle. Dan di G20 kemarin itu menjadi satu forum yang sangat bagus, karena Pak Presiden mengharapkan di G20 itu kendaraan yang digunakan semua harus elektrik. Nah, melihat peluang itu, kemudian kita dorong kampus untuk berkolaborasi dengan industri untuk menghadirkan bis listrik merah putih, BLIM. Itu kolaborasi melalui Kedereka, Matching Fund Kedereka, dan alhamdulillah teman-teman dengan kerja sangat keras dalam waktu kurang dari 1 tahun bisa mewujudkan bis listrik merah putih dengan kandungan TKDN-nya di atas 80%. Ini luar biasa sekali, karena kalau kita lihat riset pengembangan EV itu kalau dimulai dari nol itu butuh waktu panjang, 5 tahun paling tidak. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi selama ini melalui riset dan pengembangannya, kolaborasi dengan industri dalam waktu yang kurang dari 1 tahun itu bisa menghadirkan 30 bis listrik merah putih dengan TKDN sampai 80% di G20. Itulah salah satu contohnya. Kemudian juga green economy ini mulai dari storage ya, baterai tadi Bu Okti menyampaikan ya, baterai itu pengembangan di perguruan tinggi juga sudah sangat panjang. Beberapa perguruan tinggi sudah berhasil untuk menguasai teknologi pembuatan baterai lithium, bahkan sudah menjadi mini plant. Dan kita tidak berpikir dari mulai pembuatan baterai, tapi juga sampai ke hilirnya. Nanti kalau
orang sudah beralih semua ke kendaraan listrik, baterai ini akan menjadi problem ke depannya. Limbah baterai itu lebih berbahaya daripada limbah BBM bahkan. Nah, teman-teman sudah ke sana. Jadi sekarang kita, teman-teman di perguruan tinggi sudah mengembangkan teknologi untuk mengambil kembali mineral dari baterai itu. Karena kita tidak punya lithium ya, kita punya kaya nikel, tapi lithium kita nggak punya. Lithium bisa dimurnikan sampai industrial grade, jadi sampai ke tingkat kemurnian untuk industri digunakan lagi. Jadi itu juga sudah kita lakukan. Kemudian berbagai macam bentuk net zero emission yang bahan bakar yang net zero, seperti misalnya pellet yang berbasis pada limbah sawit, limbah berbagai macam tanaman, itu juga banyak sekali dikembangkan oleh perguruan tinggi. Beberapa banyak diantaranya didanai melalui matching fund. Co-firing antara coal yang masih sangat tinggi emisinya dengan pellet itu juga sudah banyak dilakukan. Pengembangan geothermal, pengembangan algae, karena Indonesia ini kaya sekali dengan biomasa, dan itu net zero karena ini bisa meskipun kita melepas CO2, tetapi ini kan ditanam lagi, jadi ditarik lagi nanti CO2 ya. Jadi ini perlu nanti Adaro juga mungkin bergerak ke sana untuk green energy itu, karena kita kaya dengan biomass yang itu bisa net zero. Belum lagi sumber-sumber energi alternatif mulai dari mikrohidro, pikohidro, sampai ke sumber energi laut dalam. Itu sangat-sangat banyak potensi yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi memang isu green energy ini lagi sangat happening ya, Prof ya, dan juga kita tentunya perlu ada kerjasama dari hulu ke hilir ya, seperti yang Prof Nizam bilang, dan salah satunya dengan industri. Nah, kalau yang saya lihat berarti dari visi Adaro sendiri, Bu Okti, dan juga visinya ke Dereka ya melalui matching fund ini sejalan ya, Prof ya. Sangat. Nah, mungkin justru saya penasaran Bu Okti, selain dengan visi atau misi kita sama gitu ya, kira-kira apa sih yang membuat Bu Okti melalui Adaro ini tertarik untuk bekerja sama atau bermitra dengan Kedereka? Saya mesti menyampaikan nih Pak Dirjen bahwa program Kedereka ini merupakan sebuah terobosan ya. Ini inovasi yang sangat bagus. Kami dari pihak Adaro, mudah-mudahan bisa mewakili private sector, itu kagum dengan diluncurkannya Kedereka. Jadi selama ini kami mungkin kurang ngobrol ya dengan perguruan tinggi. Nah ini difasilitasi dengan Kedereka, dan Adaro sudah berpartisipasi Prof 2 tahun, 2021 dan 2022. Ternyata banyak yang bisa dipelajari dari kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Adaro. Yang pertama yang paling langsung dirasakan Prof itu adalah terjadinya pertukaran dan penguatan budaya kerja. Jadi selama ini kalau kami di pihak swasta itu kan maunya cepat, gitu kan ya. Kemudian yang kedua sangat berfokus kepada target, gitu. Kita pokoknya key performance indicator itu harus selalu ada, dan dashboard itu menjadi makanan kami sehari-hari, gitu ya. Nah kalau perguruan tinggi kami tuh belajar, wah ternyata prosesnya tuh cukup tertata, kemudian data-data pendukungnya ilmiah gitu ya Dok. Dan kemudian Prof yang saya lihat juga mereka banyak melakukan sebetulnya inovasi-inovasi yang bisa membantu pihak swasta mempercepat proyek-proyek yang ada di kami. Jadi 2 tahun ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Kami sangat banyak belajar dari perguruan tinggi, dan mudah-mudahan perguruan tinggi juga belajar bagaimana pihak private sector. Kemudian dari sisi kedua ternyata melibatkan banyak sekali insan-insan dari perguruan tinggi yang bisa ikutan dalam program ini. Jadi kayak mahasiswa itu terjunnya langsung itu Prof. Jadi kayak salah satu di program kami tuh lebih dari 200 mahasiswa berpartisipasi dalam satu program aja. Mobilisasi satu program itu ternyata trickle down efeknya tuh luar biasa. Jadi selain kesamaan visi misi, pihak swasta kami Adaro itu sangat terbantu dalam percepatan pencapaian target dari proyek itu. Itu yang sangat kami rasakan. Kemudian 2 hal yang kami juga rasakan adalah yang pertama, apakah peningkatan produktivitas itu kami rasakan, atau efisiensi dari cost.
Nah itu kami selalu suarakan kepada pihak perguruan tinggi bahwa ini loh sebetulnya yang KPI-nya diinginkan oleh pihak industri. Dan itu terjawab. Awalnya tidak mudah, Prof. Iya, tentu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita berdua dari dua institusi yang sangat berbeda itu mulai saling mengerti kebutuhan dari masing-masing. Jadi itu thumbs up untuk program Kedai Reka. Luar biasa. Ini juga boleh kita kasih aplaus ke Prof Nizam ya Bukti ya. Dasar Prof biasa idenya Prof. Juga. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan Bu Ukti ya. Jadi Kedai Reka ini tidak berdiri sendiri. Kita juga punya program Kampus Merdeka ya. Nah ini sebetulnya karena kunci untuk produktivitas, kunci untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kinerja itu kan dua. Kita sudah berbicara tentang inovasi, yang kedua tentang SDM. Nah kedua-duanya ini kita ingin address bersama-sama. Jadi seperti tadi Bu Okti menceritakan, bagus sekali tadi yang disampaikan, 200 mahasiswa dikerahkan untuk kerjasama ini. Nah mereka ini kan future talent masa depan, sehingga mereka tahu persis problem di lapangan itu seperti apa, mereka mengenal tantangannya dan mereka melihat peluangnya, sehingga mereka kalau tertarik nanti passion untuk masuk ke Adaro udah kenal duluan. Tidak seperti selama ini kalau mau rekrut talent baru kan, talent scoutingnya keliling Indonesia, mau wawancara 1-2 orang, yang daftar mungkin ribuan, yang dibutuhkan 1-2 orang, harus mewawancara semuanya dan hanya mengenal sejam 2 jam. Kalau ini kan dikenal 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai ada yang sampai 6 bulan. Jadi sudah betul-betul cocok, sama-sama cocok gitu kalau akan rekrut SDM. Jadi dua-duanya kita address bersama-sama. Jadi saya berharap melalui platform Kedai Reka, kolaborasi kampus dengan dunia usaha dan industri ini akan sangat win-win. Industri akan terbantu di dalam mencari talenta dan menyiapkan talenta untuk mengenal terlebih dini problem di lapangan sehingga mereka tahu persis budaya kerja, tantangan di dunia kerja. Yang kedua, inovasi kita garap bersama-sama dan tentu perkawinan dua budaya ini juga akan mengakselerasi kreativitas dan inovasi baru. Jadi terjadinya simbiosis mutualisme ya, Bapak Ibu ya. Cakep, makanya saya bilang aduh ini inovasi terobosan bagus sekali dari kementerian, terus terang saya salut gitu ya. Dan yang tadi Prof Nizam sampaikan itu sudah terjadi di Adaro. Kami sudah mulai melirik-lirik anak-anak yang magang di Adaro, Prof. Sudah terlihat, oh ini anak cocok-cocok dan seterusnya. Dan mereka juga sudah melihat, oh ternyata Adaro bisnisnya seperti ini. Dan mereka ada yang suka dengan value-value dari perusahaan. Ya karena kan kami berinteraksi 2-3 bulan itu sangat intensif ya. Jadi yang seperti Prof tadi sampaikan betul, kalau selama ini interview hanya 1 jam, 2 jam. Kita nggak bisa mengenal betul karakter dari talent tersebut. Jadi program magang ini Prof memang bisa menjadi ajang untuk melihat potensial talent pool buat Adaro. Jadi memang win-win-win. Oke, betul. Jadi nggak hanya perguruan tinggi, Adaro, tapi juga mahasiswa yang terlibat di dalam. Iya, setuju. Dan ini salah satu bukti transformasi pendidikan ya, Prof Nizam ya. Memang nggak hanya interview 1-2 jam aja, justru dikasih lebih banyak kesempatan bagi para insan dikti, terutama para mahasiswa untuk merasakan langsung di lapangan seperti apa. Dan juga benefitnya terasa juga ya, Prof ya, untuk para inovator serta mahasiswa. Oke, Prof, ngomong-ngomong mengenai program yang satu tadi kan matching fund yang kita selalu highlight ya Prof ya. Kedai Reka sekarang kabarnya memang sudah melaksanakan banyak program di dalam ekosistem. Nah, bagaimana Prof program-program di dalam ekosistem Kedai Reka ini bisa mengakselerasi kebutuhan industri? Ya, jadi pelan-pelan kita bangun ekosistemnya ya, karena untuk sesuatu ya seperti kita menanam benih lah, tidak bisa kita tanam udah bye-bye gitu ya. Kita harus memupuk, kita harus weed out, membersihkan dari gulma, harus merawatnya dan membangunnya sehingga benih tadi tumbuh menjadi pohon yang kokoh, rindang, rimbun, banyak buahnya, begitu kan, itu tujuan kita. Sehingga itu yang harus kita bangun, kita harus membangun ekosistem. Sekarang sudah ada ekosistem untuk matchmakingnya, biro jodohnya sudah mulai berjalan. Meskipun masih harus terus kita promosikan ya, antara melalui podcast ini, kemudian melalui Kedai Reka Academy, banyak sekali ekosistem-ekosistem yang sifatnya lebih untuk mengamplifikasi program ini agar lebih banyak
insan dikti dan lebih banyak industri yang berkolaborasi. Jadi itu ekosistem untuk membangun kolaborasinya itu kita perkuat. Tapi kita masih banyak lagi ekosistem yang lain. Misalnya dari perkawinan ini kadang-kadang muncul startup. Kemarin misalnya yang kolaborasi tadi saya ceritakan ya, bis listrik merah putih, itu muncul startup baru untuk misalnya membuat motor listrik. Muncul startup baru misalnya untuk membuat controller dan sebagainya. Nah, ini perlu kita bangun nanti ekosistemnya untuk funding, venture capital, inkubasi, akselerator, mengawinkan ini inovasi dengan financing, dengan dunia perbankan. Kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi kadang-kadang menemukan produk baru. Nah, kemudian nanti mungkin lahir perusahaan-perusahaan baru. Ini semua butuh ekosistem yang lebih kuat, mulai dari tadi matchmakingnya, sampai financing, sampai juga misalnya regulasi. Kita perlu membangun keberpihakan pemerintah misalnya pada produk-produk merah putih. Nah, jadi ini yang ekosistem itulah yang perlu kita bangun bersama. Tanpa ekosistem yang bagus, benih yang tumbuh tadi bisa bahasa Inggrisnya itu kuntet, nggak tumbuh besar. Tapi ya segitu-gitu aja buahnya ya sedikit gitu. Jadi ini yang harus kita bangun. Ya, jadi harus dikasih nutrisinya dari insan perguruan tinggi dan juga industri ya Prof ya. Jadi ekosistemnya memang sekali lagi ekosistem harus kita bangun betul semua pihak. Jadi kolaborasi antara A, B, G, bahkan A, B, C, F, G, H, F. Jadi mulai akademisi, dunia bisnis, dunia government juga harus hadir, financing juga harus hadir, dunia media juga harus hadir. Bagaimana kita membangun kesadaran publik untuk mencintai produk dalam negeri misalnya, itu juga harus kita bangun. Jadi butuh semua untuk gotong royong membangun Indonesia. Oke, luar biasa. Gotong royong untuk membangun Indonesia ya Prof ya. Nah Prof dan juga Bu Okti, sekarang kan kita lagi hangat ya isunya yaitu resesi gitu. Nah ini ya banyak bikin takut generasi milenial, terutama generasi Z juga yang sedang berkiprah mungkin di dunia industri atau masih belajar di kampus. Tentunya ada banyak kekhawatiran Prof dan Bu Okti dalam menghadapi resesi ini. Nah, kira-kira mungkin boleh sharing dari Bu Okti atau Prof Nizam juga, tantangan industri energi ke depannya itu akan seperti apa di tengah ancaman resesi ini? Silakan Mbak Feli. Jadi memang betul ya bahwa kita dikhawatirkan mengenai resesi, meskipun kami yakin Indonesia akan tetap kuat karena domestic consumption-nya masih sangat kuat. Nah, terkait dengan energi, sebetulnya masih ada 2 PR buat Indonesia. Yang pertama adalah energi bagaimana bertransformasi ke energi yang baru dan terbarukan. Kemudian yang kedua adalah akses energi ini cukup tidak hanya untuk penduduk Indonesia yang ada di kota-kota besar ya, di Pulau Jawa, tapi juga sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, itu merupakan 2 challenge yang saat ini kita hadapi. Tapi saya yakin dengan salah satunya inisiasi dari Kedai Reka, maka bisa dilakukan. Jadi contoh konkretnya Mbak Feli, bahkan kami nih sekarang dengan program yang sudah didukung oleh Kedai Reka, kami sudah mulai mengenalkan energi baru terbarukan tidak hanya di internal Adaro. Kalau itu sih ya sudah lah ya, top management sudah memang arahnya ke sana. Tapi bahkan ke pesantren. Wow. Ini menarik ya. Pesantrennya pun juga di daerah remote, di daerah. Jadi apa yang dilakukan bersama antara Adaro dengan Universitas Lambung Mangkurat, kami punya pesantren binaan di desanya terpencil, mereka ingin mempunyai sebuah usaha perikanan. Nah, jadi kami tidak hanya mengajarkan budidaya, tetapi juga supporting elemen teknologi tepat gunanya itu sudah menggunakan solar cell. Oke. Nah, ini menarik 2 hal. Yang pertama, energi yang kita pakai renewable energy. Kedua, ternyata mengangkat kasta, apa istilahnya? Mengangkat kasta perikanan yang tadinya mungkin nggak terlalu dilirik untuk anak-anak muda. Sekarang mereka merasa, keren ya. Ternyata usaha perikanan bisa pakai solar cell. Nah, itu jadi meningkatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa sekarang pesantren pun sudah dimasukkan atau kita intervensi dengan jiwa kewirausahaan.
Jadi cita-cita kami tidak hanya beliau-beliau para ustadz, ustazah atau santri pandai ilmu agama, tapi juga pandai untuk menggarap sebuah peluang bisnis. Nah, kalau resesi datang, mereka sudah self-sustain. Gak perlu lagi misalnya khawatir dengan kenaikan harga-harga, mereka sudah bisa swadaya. Sesederhana kebutuhan proteinnya bisa dipenuhi dari usaha mereka. Akan lebih bagus kalau mereka sudah bisa menjualnya. Jadi itu sebagai contoh konkret apa yang sudah ditelurkan oleh Kedai Reka, Prof. Jadi terima kasih sekali lagi dengan inovasi terobosan yang sangat menurut saya ini spektakuler. Banyak isu-isu yang dihadapi tidak hanya sekedar resesi yang ternyata bisa terjawab dengan adanya program matching fund ini. Oke, Gitu. luar Jadi, biasa. Resesi bisa menjadi opportunity kok pada akhirnya. Windows of opportunity bukan windows of disaster ya, Bu. Iya. Oke, mungkin kalau dari kacamata Prof. Nizam bagaimana nih, Prof? Jadi memang betul yang disampaikan Bu Okti ya. Jadi bahwa di dalam krisis, di dalam suatu adversity itu di baliknya itu banyak sekali peluang-peluang baru yang lahir ya. Kalau di dalam Quran itu fa'inna ma'al usri yusra, dalam setiap masalah itu di baliknya itu solusi jauh lebih banyak dibandingkan dengan masalah. Tinggal bagaimana kreativitas kita untuk bisa mengolah itu. Nah, di Indonesia ini kita bersyukur kita itu penduduknya banyak ya, 270 juta lebih. Sehingga konsumsi dalam negeri pun itu sudah ya menjadi buffer ya. Dan biasanya dalam kondisi krisis, kondisi tekanan ekonomi, kondisi situasi yang tidak menguntungkan, itu justru resiliensi itu terbangun. Kreativitas baru terbangun. Contoh ketika Krismon 98 itu kan muncul yang namanya franchise, muncul yang namanya ekonomi berbasis pertanian misalnya. Demikian pula di 2008. Jadi setiap krisis itu melahirkan satu resiliensi baru. Dan kalau kita melihat sangat menarik kemarin report-report dari berbagai analis ya, bahwa Indonesia itu justru di era pandemi kemarin itu ekonomi kita tumbuh dengan sangat bagus, sangat bagus dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi mari kita hadapi ancaman quote-unquote resesi ini dengan optimisme dan semangat untuk membangun resiliensi dan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru. Itu saya rasa peluang yang harus kita lakukan. Dan salah satu peluangnya bisa digapai melalui program ekosistem Kedai Reka sendiri ya, Prof. Tentu ya. Itu tadi butuh kolaborasi. Kalau ini nyambung itu insya Allah bisa saling melengkapi. Baik itu di agro, di pangan, di energi, di consumer goods. Itu semua ketika nanti harga impor itu mahal, kan produksi dalam negeri akan terdorong untuk naik. Tinggal bagaimana kita menyiapkan ini, konsumen yang kemudian mencari produk dalam negeri, sudah siap produk dalam negerinya. Nah, itulah yang bisa kita bangun bersama-sama antara kampus dengan dunia usaha dan industri. Luar biasa, ini terobosan terbaik ya dari Prof. Nizam dan juga melalui Ditjen Dikti. Oke Bu Okti, tadi ngomong-ngomong inovasi dari santri. Ini saya langsung kepikiran tagline-nya, santri anti resesi. Nah mungkin Bu Okti bisa kasih kita, mungkin buat para insan perguruan tinggi dan insan Dikti ya, apa saja sih yang sudah ada kiprahkan selama di program Matching Fund, Bu? Silakan Bu. Terima kasih Mbak Feli. Kalau boleh saya ingin menayangkan slide sedikit. Jadi ini program yang merupakan kerja bersama antara Kemendikti dengan Adaro, yaitu Matching Fund. Kita sebutnya ITS PAS. ITS itu adalah Edu, Agro, Tekno, Sociopreneurship untuk program Adaro Santri Sejahtera. Luar biasa. Jadi kita bagaimana membuat santri sejahtera, dibantu oleh Prof. Nizam. Nah, ini sedikit yang kita lihat bahwa di sisi kanan bahwa kita itu memang berfokus pada green economy, bahkan sudah melibatkan santri. Jadi kita punya 5 pondok pesantren binaan yang rencananya kita akan bentuk mereka menjadi contoh buat pesantren-pesantren yang lain untuk mampu tidak hanya pandai di ilmu agama, itu memang merupakan expertise mereka, tapi mereka dijadikan sebagai sociopreneurs.
bagaimana usahawan tapi berbasis sosial gitu. Nah, makanya diharapkan pondok pesantrennya nanti sejahtera dan ikutannya adalah santrinya ikut sejahtera, karena si santri juga ikutan praktek bagaimana menjadi usahawan-usahawan kecil di pondok pesantrennya. Next slide. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan, di mana program ini ternyata bisa melibatkan lebih dari 200 mahasiswa, dosennya juga 22 dosen langsung terlibat dalam program ini. Kemudian penerima manfaat itu ternyata tidak hanya di ekosistem, ternyata sudah melewati dari ekosistem. Jadi tidak hanya dosen, mahasiswa, pesantren, ustadz-ustazah, santri, bahkan masyarakat sekitar pesantren sudah ikut. Jadi penerima manfaat sudah lebih dari 1.200. Luar biasa. Jadi Prof, ternyata ini ikutannya tuh besar sekali. Dan kita bermain di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kewirausahaan, dan vokasi, di mana kita berusaha mengoptimalkan potensi lokal. Jadi yang namanya teknologi itu bukan berarti sesuatu yang susah digapai oleh pesantren, tapi teknologi yang relevan buat mereka dan menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi kesehariannya. Next slide. Alhamdulillah kami dapat 1,5 miliar support dari sini. Nah, kemudian dilanjutkan ke tahap kedua. Nah, ada lagi yang menarik adalah kita juga mulai melirik untuk capaian ini, pembelajaran ini kita ingin sekali publikasikan ke jurnal internasional. Jadi keseluruhannya ini juga terkonsep dengan baik, tidak hanya manfaatnya dirasakan di desa-desa yang jauh di Kalimantan Selatan sana, tapi pinginnya juga dunia internasional lihat bahwa pondok pesantren pun bisa bertransformasi loh menjadi sociopreneurs yang handal rencananya gitu. Dan ada 11 program studi loh yang ikutan dalam program ini. Seru Prof. Seru banget Prof. Luar biasa. Slide rame ya Bu Oki ya. Rame itu mahasiswanya juga senang, 200 rame-rame dan yang mereka juga rasakan bahwa mereka melakukan kegiatan yang konkret Prof. Ya, dia bisa menerapkan pembelajaran yang ada di kampus kemudian diaplikasikan di dunia nyata. Mereka berinteraksi juga dengan manajer-manajer kami di Adaro dan yang itu tadi proses belajarnya itu menjadi bergerak dua arah. Gitu ya, itu sangat menarik. Oke, wow, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan ya Insan Dikti semuanya buat Kedai Reka, dan juga Adaro tentunya ya. Nah, berarti Bu Okti banyak sekali peluang yang diberikan oleh Adaro untuk kolaborasi ya. Dan mungkin sudah banyak Insan Dikti terutama inovator-inovator kita nih Bu Okti tertarik untuk bekerja sama dengan Adaro, terutama mungkin melalui program Matching Fund 2023 ya Prof ya. Nah, terkait itu Bu Okti dan juga Prof Nizam, kita kan pasti mempunyai saringan terlebih dahulu untuk menyeleksi proposal inovasi. Dan salah satunya proposal yang diajukan oleh para insan perguruan tinggi atau inovator itu sendiri adalah melalui platform Kedai Reka, yaitu kita namakan Kreasi Reka. Nah, mungkin sekarang biar bisa berhasil nih Prof dan juga Bu Okti untuk kolaborasinya dengan industri, ada nggak Prof dan Bu Okti beberapa tips dan triknya untuk menyusun proposal itu agar bisa menarik minat industri untuk berkolaborasi? Silakan. Mungkin yang pernah nyusun proposal dulu. Silakan Bu Okti, gimana Bu? Mungkin sedikit dari berdasarkan pengalaman 2 tahun di Kedai Reka, buat teman-teman inovator mungkin berfokus kepada demand driven. Jadi ketika menawarkan sebuah inovasi, memahami dulu sebetulnya kebutuhan dari dunia industri itu apa sih? Dan apa nilai tambah yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi kepada dunia usaha? Kemudian apakah sama-sama passionate untuk menjalankan itu? Jadi ini kan namanya pacaran ya Prof, menuju ke sebuah pernikahan gitu kan. Jadi apakah visinya tuh sama nggak? Misinya sama nggak? Kalau dua-duanya itu udah sama-sama punya semangat gitu ya, mestinya sih cepet aja. Dan mungkin nih kadang-kadang tuh perguruan tinggi bahasanya Prof sangat tinggi gitu ya. Kemudian sangat berbasis kepada riset,
seringkali lupa riset ini ujung-ujungnya bagaimana Untuk bisa siapa, untuk mendukung apa. dunia usaha dan dunia industri. Seringnya missing linknya di situ. Nah, tapi kalau itu sudah terjawab, mestinya sih cepat. Kemudian yang kedua, sama-sama open minded. Jadi artinya ketika sudah sama-sama cocok, kami sih menyarankan langsung dibuat joint team. Oke. Jadi ini bukan program private sector, ini bukan program perguruan tinggi, tapi ini adalah program bersama. Ketika ownership sudah dimiliki oleh dua institusi ini, langsung tim akan terbangun. Jadi mulai dari yang wakil rektor kerjasamanya terus ke bawah itu bisa terjalin dengan baik. Jadi pengalaman dengan Adaro itu seperti itu, kita langsung bikin joint team, Prof. Jadi dari perguruan tinggi jelas siapanya, dari swasta juga demikian. Kemudian kami punya regular meeting bahkan. Setiap 2 minggu kami diskusi sudah sampai di mana, apa yang belum tercapai, apa kendalanya, apa solusinya. Itu tiap 2 minggu. Jadi sangat intensif, sangat Konsisten sekali juga ya Bu Okti. sangat. Yeah. Tapi memang semua itu banyak manfaatnya. Memang sangat menyerap waktu, Prof, tenaga, pikiran. Tapi yang dihasilkan itu mudah-mudahan dua pihak ini sama-sama merasa diuntungkan. Karena dari pihak swasta program menjadi lebih cepat dan kualitasnya lebih baik. Dan mudah-mudahan juga dari perguruan tinggi, teknologi yang selama ini sudah dikembangkan itu bisa langsung diaplikasikan di swasta. Oke, amin ya, semoga kemajuannya melalui gotong royong kolaborasi inovasi ini bisa memajukan dan tentunya bisa membantu menghadapi resesi juga ya Bu Okti dan juga Prof Nizam. Ya, baik. Jadi mungkin saya menambahkan, jadi Silakan, kalau saya menyebutnya itu dengan SWIFT itu singkatan ya. Jadi pertama adalah shared vision, punya visi sama-sama, jadi punya harapan yang sama ya, visi masa depan dari perusahaan itu apa, visi masa depan dari perguruan tinggi itu apa. Nah, yang menyatukan itu kan visi masa depan yang lebih baik. Dunia usaha ingin masa depan lebih baik, perguruan tinggi ingin masa depan lebih baik. Dua-duanya ingin Indonesia lebih baik gitu ya. Itu shared vision. Dengan visi yang sama itu perbedaan-perbedaan akan lebih mudah ditemukan. Yang kedua W itu adalah win-win, harus saling menguntungkan. Jadi untuk bisa saling menguntungkan itu perguruan tinggi harus melihat kebutuhan dari dunia usaha. Dan sebaliknya dunia usaha harus melihat dari kacamata perguruan tinggi itu yang dibutuhkan apa. Jadi itu akan ketemu win-winnya. Jadi tidak melihat aku, tapi aku melihat kamu. Dengan begitu akan terjadi take and give dan win-win tadi ditemukan. Kemudian yang ketiga, I itu adalah inisiatif. Kedua belah pihak harus berinisiatif secara aktif. Selama ini kan banyak ya MOU yang sudah dibuat ribuan bahkan MOU tapi sleeping. Karena nggak ada inisiatif untuk melakukan kerja bersama, kerja bareng. Jadi harus inisiatif datang dari dua belah pihak. Kalau hanya satu, ya nggak bunyi tepuk tangannya. Jadi harus dua belah pihak itu berinisiatif. I. Kemudian F. Jangan terlalu jauh angan-angannya, tapi fast result. Ada sesuatu yang segera terwujud. Lebih baik melakukan sesuatu yang tidak terlalu besar, tapi segera terwujud daripada berpikir yang besar sekali tapi nggak pernah dijalankan. Jadi fast result itu penting untuk itu menjadi kunci agar yang terakhir itu terbangun, yaitu trust. Jadi SWIFT itu saya rasa kunci untuk suksesnya kolaborasi dan suksesnya proposal di dalam Kederika. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, luar biasa, insightful sekali Prof Nizam dan juga Bu Okti. Tak terasa kita udah banyak sekali yang didiskusikan ya Bapak Ibu, terutama mengenai bagaimana caranya kita bisa mengakselerasikan kolaborasi inovasi di Indonesia. Oke, saya atas nama Insan Dikti dan Sobat Kedereka mengucapkan terima kasih banyak ke Prof Nizam dan juga ke Bu Okti atas insights-nya, terutama nih buat para inovator yang ingin bekerja sama dengan industri. Tadi sudah dapat kisi-kisi dari Bu Okti ya dan juga Prof Nizam mengenai apa saja sih isu yang akan diaddress dan juga bagaimana caranya agar bisa dapat berkolaborasi dengan industri, terutama melalui proposal yang akan kita ajukan dan tantangan-tantangan lainnya yang bisa kita akselerasikan bersama-sama melalui kolaborasi inovasi. Baik, terima kasih banyak kepada Sobat Kedereka dan Insan Dikti di seluruh Indonesia yang sudah menonton ya episode kita kali ini mengenai kolaborasi untuk
untuk akselerasi inovasi industri. Semoga kedepannya semangat gotong royong Kampus Merdeka dan juga kolaborasi inovasi terus kita tingkatkan dan tentunya bisa meraih Indonesia Emas 2045. Amin. Saya Velia Zumarnis, terima kasih atas waktunya para sobat Kedereka dan Insan Dikti. Sampai jumpa di episode selanjutnya.